Saya pernah berpikir bahwa cinta sejati adalah benteng tak tergoyahkan, sampai hari itu tiba ketika Adi, pria yang kucintai lebih dari segalanya, melemparkan tas-tasku ke lorong penthouse mewahnya di Jakarta dan berkata, "Pergilah, Rama. Mantanku kembali dan ini akhir dari kita." Air mata membasahi wajahku saat pintu itu tertutup rapat, meninggalkanku sendirian di malam hujan deras yang seolah-olah mengejek mimpi-mimpi kami yang hancur. Bagaimana bisa hati yang pernah berjanji selamanya begitu mudah mengkhianati, meninggalkanku seperti sampah di pinggir jalan? Aku, Rama, lahir dan besar di sebuah desa kecil di pinggiran Yogyakarta, di mana angin sawah masih menyapa setiap pagi. Ayahku seorang petani sederhana, ibuku penjahit kain batik yang selalu bercerita tentang mimpi besar. Sejak kecil, aku tahu aku berbeda. Saat teman-teman bermain bola, aku lebih suka menggambar pola-pola indah di tanah liat atau mendengarkan cerita rakyat tentang cinta abadi. Tapi di desa itu, perasaan seperti milikku adalah rahasia yang harus dikubur dalam-dalam, karena masyarakat kami masih memegang teguh nilai-nilai tradisional yang tak memberi ruang bagi cinta sesama jenis. Ketika berusia 18 tahun, aku pindah ke Jakarta untuk kuliah desain grafis di sebuah universitas negeri. Kota besar itu seperti mimpi yang menjadi nyata, gedung-gedung pencakar langit, lalu lintas yang tak pernah berhenti, dan kebebasan yang selama ini kucari. Di sana aku bertemu Adi untuk pertama kalinya. Dia adalah CEO sebuah perusahaan teknologi terkemuka, pria berusia 30 tahun dengan senyum yang bisa melelehkan hati siapa saja. Kami bertemu di sebuah kafe di kawasan Sudirman saat aku sedang mengerjakan tugas akhir dan dia kebetulan duduk di meja sebelah. "Halo, apa kamu butuh bantuan? Gambarmu bagus sekali," katanya dengan suara dalam yang hangat. Aku menoleh dan mata kami bertemu. Saat itu, dunia seolah berhenti. Adi bukan hanya tampan, dia punya karisma yang membuatku merasa dilihat, benar-benar dilihat. Kami mulai berbicara, dari desain hingga mimpi hidup. Ternyata dia juga dari keluarga sederhana di Surabaya, tapi kerja kerasnya membawanya ke puncak. "Aku suka orang yang punya pasion seperti kamu," ujarnya, dan malam itu berlanjut menjadi pertemuan-pertemuan rahasia. Cinta kami berkembang cepat, seperti api yang menyala di musim kemarau. Adi mengajakku ke penthouse-nya di kawasan elite Kuningan, di mana pemandangan kota malam seperti permadani bintang. Di sana, kami berbagi cerita, tawa, dan pelukan yang membuatku lupa akan dunia luar. "Rama, kamu adalah cahaya dalam hidupku yang gelap," bisiknya suatu malam saat kami berbaring di balkon, angin malam menyapa kulit kami. Aku percaya itu. Aku pindah ke sana, meninggalkan kos-kosan sederhanaku, dan hidup kami seperti dongeng modern. Aku membantu Adi dengan desain untuk perusahaannya, sementara dia mendukung mimpiku membuka studio sendiri. Tapi bayang-bayang masa lalu selalu mengintai. Adi pernah bercerita tentang mantannya, seorang pria bernama Bima, yang meninggalkannya 5 tahun lalu karena tawaran kerja di Singapura. "Dia memilih karir daripada aku," katanya dengan nada pahit. Aku pikir itu sudah berlalu, sampai suatu hari Bima muncul kembali. Itu hari ulang tahunku yang ke-23. Aku pulang dari kampus dengan kue tart di tangan, berharap merayakan bersama Adi. Tapi di pintu aku mendengar suara tawa asing. Ketika aku masuk, Adi dan Bima sedang duduk di sofa, tangan mereka saling bergenggam. "Rama, ini Bima." "Dia kembali," kata Adi dengan wajah yang tak bisa kuterjemahkan, campuran rasa bersalah dan kegembiraan. Hatiku hancur seketika. Malam itu berubah menjadi mimpi buruk. Bima dengan senyum percaya diri berkata, Rama." Tapi Adi dan aku punya sejarah panjang. Adi tak membela aku, dia justru meminta dan menyuruhku pergi. "Ini yang terbaik untuk kita semua," ujarnya, seolah aku hanyalah episode sementara. Aku keluar dari penthouse itu dengan hati yang remuk. Hujan deras membasahi tubuhku saat aku berjalan tanpa tujuan di jalanan Jakarta yang ramai.
Aku kembali ke Yogyakarta, ke pelukan ibu yang tak tahu rahasia besar putranya. "Kenapa pulang tiba-tiba, nak?" tanyanya. Aku hanya bisa menangis di kamar, menyembunyikan luka yang tak terlihat. Hari-hari berikutnya adalah neraka. Aku berhenti kuliah sementara, bekerja sebagai desainer relance untuk menyambung hidup. Tapi setiap malam, bayangan Adi dan Bima menghantuiku. 5 tahun berlalu seperti angin yang membawa perubahan. Aku bangkit dari abu. Dengan tekad baja, aku menyelesaikan kuliah dan mendirikan studio desain sendiri di Jakarta. Bernama Drama Creatie, studio itu tumbuh pesat berkat klien-klien besar yang menghargai gaya Indonesiaku yang unik, menggabungkan motif batik dengan desain modern. Aku menjadi CEO muda yang sukses, dengan kantor di kawasan Tamrin. Hidupku berubah, aku punya teman-teman baru, proyek internasional, dan bahkan mulai terbuka tentang orientasiku di lingkungan yang lebih progresif. Suatu hari, resume datang ke meja kerjaku. Nama Adi Pratama. Hatiku berdegup kencang. Itu dia, mantan kekasihku yang dulu mengusirku. Resumenya menunjukkan dia kehilangan perusahaan lamanya karena skandal korupsi yang melibatkan Bima. Bima ternyata mengkhianatinya, mencuri dana perusahaan dan kabur ke luar negeri. Adi sekarang mencari pekerjaan sebagai manajer proyek. Aku ragu, tapi rasa penasaran menang. Aku panggil dia untuk wawancara. Ketika Adi masuk ke ruanganku, wajahnya pucat. "Rama, kamu." "CEO di sini," gumamnya, suaranya gemetar. Aku tersenyum tipis, menyembunyikan badai emosi di dada. "Ya, Adi. Duduklah. Mari kita bicara." Wawancara itu penuh ketegangan. Dia menceritakan kegagalannya, bagaimana Bima menghancurkannya, dan bagaimana dia menyesali keputusannya dulu. "Aku salah, Rama. Aku bodoh meninggalkanmu," katanya dengan mata berkaca-kaca. Aku mendengarkan, hatiku campur aduk antara dendam dan sisa cinta. "Kenapa sekarang? Setelah semuanya hancur?" tanyaku tajam. Dia menunduk, "Karena aku sadar, Rama. Cinta sejatimu adalah yang paling tulus." Saat itu, ruangan terasa sesak dengan kenangan. Aku mempekerjakannya bukan karena belas kasihan, tapi karena aku melihat potensi di matanya yang dulu pernah kucinta. Tapi ini baru awal dari drama yang lebih besar. Kerja sama kami di Drama Creatie dimulai dengan canggung. Adi duduk di meja kerjanya, hanya beberapa langkah dari ruanganku. Setiap pagi saat rapat tim, mata kami bertemu, dan ada percikan listrik yang tak bisa kuhindari. "Bagaimana proyek batik digital, Adi?" tanyaku profesional, tapi suaraku sedikit gemetar. Dia menjawab dengan detail, suaranya masih dalam seperti dulu, membuat hatiku bergetar. Tapi aku ingat luka lama, aku tak mau jatuh lagi. Seiring waktu, Adi membuktikan dirinya. Dia brilian, membawa ide-ide segar yang membuat proyek kami menang tender besar dari perusahaan asing. "Terima kasih, Rama. Ini berkat isimu," katanya suatu sore saat kami lembur. Kantor sudah sepi, hanya kami berdua di bawah lampu neon. Aku mengangguk, tapi hatiku berperang. "Jangan lupa, Adi. Dulu kamu memilih Bima," jawabku dingin. Dia tersentak, aku tahu. Itu kesalahan terbesarku. Malam itu, hujan deras lagi seperti 5 tahun lalu. Kami terjebak di kantor karena banjir. "Ingat malam itu?" tanyanya pelan. Aku mengangguk, air mata hampir jatuh. "Aku tak pernah berhenti mencintaimu, Rama. Bima hanyalah ilusi." Kata-katanya seperti pisau, menusuk luka tapi juga menyembuhkan. Kami berbicara panjang lebar, tentang mimpi yang hancur, tentang masyarakat Indonesia yang perlahan berubah menerima cinta seperti kami. "Di sini, di Jakarta, ada komunitas yang mendukung," katanya. Aku tersenyum pahit, "Tapi dulu kamu takut itu." Konflik mulai muncul ketika klien besar, seorang pengusaha konserati dari Medan, datang.
Dia mendengar rumor tentang orientasiku dan mengancam membatalkan kontrak jika ada unsur tidak pantas di tim. Adi mendengarnya dan marah. Jangan biarkan dia mengintimidasi, Rama, serunya di rapat. Tapi aku ragu, bisnis adalah bisnis. Kita harus profesional, jawabku. Adi menatapku tajam, apa kamu akan menyembunyikan siapa dirimu lagi? Seperti dulu. Pertengkaran itu memuncak di balkon kantor. Kamu yang dulu mengusirku karena takut skandal, bentakku. Adi mendekat, tangannya menyentuh bahuku. Aku salah, Rama. Tapi sekarang aku siap bertarung untukmu. Saat itu angin malam membawa aroma kenangan. Aku menarik diri, tapi hatiku melemah. Keesokan harinya, klien itu datang lagi. Adi berdiri di sampingku, Tuan, Rama adalah pemimpin terbaik. Jika Anda tak bisa menerima itu, silakan pergi. Klien itu marah tapi akhirnya setuju melihat keteguhan kami. Hubungan kami mulai menghangat. Adi mengajakku ke Bali untuk liburan bisnis. Di pantai Kuta, di bawah matahari terbenam, kami berjalan bergandengan. Ingat pertama kali kita bertemu, tanyanya. Aku mengangguk, ya, dan sekarang semuanya berbeda. Di sana, di antara ombak yang bergulung, Adi berlutut. Rama, makan aku. Beri aku kesempatan kedua. Air mataku jatuh, ini seperti mimpi. Tapi bayang-bayang Bima masih ada. Bagaimana jika dia kembali, tanyaku. Kembali ke Jakarta, kabar buruk datang. Bima menghubungi Adi, mengatakan dia kembali dan ingin menebus kesalahan. Adi memberitahuku, dia menelepon kemarin. Tapi aku tolak. Aku ragu apakah ini ujian. Konflik internalku memuncak. Aku mulai menjauh, takut terluka lagi. Jangan lakukan ini, Rama, pinta Adi. Tapi aku tegas, aku butuh waktu. Hari-hari berikutnya, kantor terasa dingin. Adi bekerja keras, tapi matanya penuh kesedihan. Suatu malam, aku dapat email dari Bima. Dia mengancam akan membongkar rahasia kami ke media jika Adi tak kembali. Dia milikku, tulisnya. Hatiku panik. Aku panggil Adi, ini apa? Dia marah, aku akan tangani. Tapi aku takut di Indonesia, skandal seperti ini bisa menghancurkan segalanya. Pergi saja ke dia jika itu selamatkan kita, kataku pahit. Adi menggeleng, tidak. Aku pilih kamu. Klimaks datang ketika Bima muncul di kantor. Dia masuk dengan sombong, Adi, ayo pulang. Adi berdiri, pergi, Bima. Ini akhir. Bima tertawa atau aku bocorkan semuanya. Saat itu aku maju, lakukan saja. Kami tak takut. Ruangan tegang, Sta melihat dari jauh. Bima pergi dengan amarah, tapi ancamannya nyata. Malam itu, berita mulai beredar di media sosial, rumor tentang Ceogai di Rama Cretty. Reaksi masyarakat beragam. Ada yang mendukung, ada yang menghujat. Bagaimana bisa perusahaan seperti ini, tulis netizen konservatif. Tapi ada juga dukungan dari komunitas Indonesia, bangga denganmu, Rama. Adi di sampingku sepanjang waktu, kita hadapi bersama. Cinta kami diuji, tapi semakin kuat. Aku sadar, ini bukan hanya tentang kami, tapi tentang perjuangan banyak orang. Badai media berlanjut selama berminggu-minggu. Kantor kami menjadi sorotan, wartawan berkumpul di depan gedung, menanyakan tentang hubungan terlarang kami. Di Indonesia, di mana undang-undang anti-LGBTQ masih menjadi perdebatan panas, ini seperti berjalan di atas pisau. Rama, apa kita tutup sementara? Tanya salah satu staf. Aku menggeleng, tidak. Kita lanjutkan. Adi memegang tanganku di bawah meja rapat, memberikan kekuatan. Di rumah, di apartemen sederhanaku di Menteng, kami berbicara sampai larut. Aku tak menyangka ini akan terjadi, kataku lelah. Adi memelukku, tapi kita kuat, Rama. Ingat, cinta kita lahir dari perjuangan.
Pelukannya hangat, mengingatkanku pada malam-malam di Penthouse dulu. Tapi sekarang, ini lebih dalam, bukan hanya gairah, tapi komitmen. Aku janji tak ada lagi pengkhianatan, bisiknya. Konflik pribadi muncul ketika ibuku menelepon dari Yogyakarta. Nak, apa benar berita itu? Kamu dengan pria. Suaranya gemetar. Aku menarik napas dalam, ya, Bu. Ini aku yang sebenarnya. Diam panjang, lalu tangisannya pecah. Kenapa tak bilang dari dulu? Ibu takut masyarakat. Aku menangis juga, Ma, Bu. Tapi aku bahagia sekarang. Adi mendengarkan lalu mengambil ponsel. Ibu, ini Adi. Aku cinta Rama dan aku akan jaga dia. Ibuku terkejut tapi perlahan melunak. Bawa dia pulang suatu hari, katanya akhirnya. Dukungan datang dari tak terduga. Seorang aktivis terkenal di Jakarta menghubungi kami, menawarkan bantuan hukum. Kalian jadi inspirasi bagi banyak pemuda, katanya. Kami ikut seminar, berbagi cerita. Adi berbicara dengan berani, saya pernah salah, tapi sekarang saya bangga. Aku melihat dia berubah dari cewek egois menjadi pria yang peduli. Tapi Bima tak menyerah. Dia kirim pesan ancaman lagi, kali ini dengan bukti oto lama kami. Aku akan hancurkan karirmu, Rama. Aku panik, tapi Adi tenang. Mari kita laporkan ke polisi. Kami pergi ke kantor polisi di Jakarta Pusat, melaporkan pemerasan. Prosesnya panjang, tapi ini langkah pertama menuju kebebasan. Terima kasih telah percaya padaku, kata Adi di mobil pulang. Hubungan kami semakin dalam. Di akhir pekan kami ke Bogor, menikmati udara segar pegunungan. Di sana, di Taman Teh, Adi berkata, Rama, mari kita mulai lagi. Benar-benar. Aku mengangguk, ya, tapi dengan syarat, tak ada rahasia. Kami berciuman pelan di bawah pohon, angin membawa harum daun teh. Ini momen romantis yang kuinginkan sejak lama. Kembali ke pekerjaan, proyek besar datang dari pemerintah, desain untuk kampanye pariwisata Indonesia. Ini kesempatan kita tunjukkan nilai-nilai inklusi, kata Adi antusias. Kami bekerja sama, ide-ide mengalir seperti sungai. Tapi di tengah itu, kabar dari Bima, dia ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta saat mencoba kabur. Kasus pemerasan, kata polisi. Lega menyelimutiku. Dengan Bima hilang, hidup kami tenang. Rama Creatie berkembang dengan cabang di Surabaya. Adi naik jabatan menjadi wakil CEO. Kamu pantas, Adi, kataku bangga. Dia tersenyum berkatmu. Malam hari, kami masak nasi goreng bersama, tertawa seperti pasangan biasa. Ingat dulu di Penthouse, tanyanya. Aku mengangguk, ya, tapi sekarang lebih baik. Konflik terakhir muncul ketika mantan klien Konserati kembali menuntut ganti rugi. Kalian telah menipu saya, serunya. Adi menghadapinya, tidak, Tuan. Kami transparan. Pertengkaran sengit, tapi kami menang di pengadilan. Kita selamat, bisik Adi setelahnya. Aku memeluknya, bersama kita tak terkalahkan. 5 tahun sejak pengusiran itu terasa seperti mimpi buruk yang jauh. Sekarang di usia 28 aku melihat hidup dengan mata baru. Adi di sisiku telah menjadi bagian tak terpisahkan. Kami pindah ke rumah baru di kawasan Besd, sebuah ila sederhana dengan taman yang mengingatkan pada desa asalku. Ini rumah kita, Rama, katanya saat kami pindah. Aku tersenyum, ya, tanpa penthouse mewah. Pekerjaan kami semakin sibuk. Rama Creatie menjadi ikon desain Indonesia dengan proyek di ASEAN. Adi memimpin tim internasional, suaranya penuh keyakinan. Kita harus promosikan budaya dalam desain, usulnya. Aku setuju, kami buat kampanye Cinta Tanpa Batas, menggabungkan motif wayang dengan simbol pelangi. Reaksi positif, banyak pemuda terinspirasi. Tapi hati manusia rumit. Suatu hari, Adi jatuh sakit, demam tinggi.
Aku panik membawanya ke rumah sakit di Jakarta. Jangan tinggalkan aku, gumamnya lemah. Aku memegang tangannya, tak akan pernah. Di sana, di ruang tunggu, kenangan banjir. Dokter bilang itu stres akumulasi. Dia butuh istirahat, katanya. Aku rawat dia di rumah, masak bubur ayam seperti ibu ajarkan. Kamu perawat terbaik, candanya. Selama pemulihan, kami berbagi cerita masa kecil. Adi cerita tentang ayahnya yang keras di Surabaya, yang tak pernah tahu tentang orientasinya. Aku takut kehilangan keluarga, katanya. Aku paham, ibuku sekarang menerima, bahkan mengunjungi kami. Adi baik, nak, katanya saat bertemu. Momen itu hangat, seperti keluarga yang utuh. Romansa kami berkembang pelan. Kami jalan-jalan ke Candi Borobudur, di mana matahari terbit menyinari relief kuno. Seperti cinta kita abadi, kataku. Adi mengangguk, ya, meski ada badai. Di sana, kami janji setia. Tak ada cincin mahal, hanya janji hati. Konflik baru muncul ketika kompetitor bisnis mencoba sabotase. Mereka sebarkan rumor palsu tentang korupsi di perusahaan kami. Ini pasti balas dendam Bima, kata Adi. Kami investigasi, temukan bukti. Di pengadilan, Adi bersaksi dengan berani. Kami bersih, tegasnya. Kami menang, tapi prosesnya melelahkan. Terima kasih telah bertahan, kataku. Dia peluk aku, untukmu apa saja. Hidup berlanjut dengan manis. Kami adopsi anjing kampung, beri nama Harapan. Setiap pagi kami jogging bersama di taman. Ini kebahagiaan sederhana, katanya. Aku setuju, tak perlu kemewahan. Suatu hari undangan datang konferensi di Bali. Kami jadi pembicara. Ceritakan kisah kalian, pinta panitia. Di panggung di depan ratusan orang, Adi pegang tanganku. Saya pernah mengkhianati cinta ini, tapi Rama memberi kesempatan kedua. Cinta sejati adalah pengampunan. Aplaus bergemuruh. Aku tambah, di Indonesia, kita butuh perubahan. Mari kita dukung satu sama lain. Pulang dari Bali, kami lebih dekat. Malam itu, di Ila, kami duduk di teras, melihat bintang. Apa mimpi selanjutnya, tanyanya. Aku jawab, hidup bahagia bersamamu. Dia tersenyum, sama. Waktu berlalu, dan Rama Cereti ekspansi ke luar negeri. Kami buka cabang di Singapura, Adi pimpin sana sementara. Jauh, tapi hati dekat, katanya sebelum berangkat. Aku setuju, tapi rindu menyiksa. Ideo Cal setiap malam berbagi cerita. Jakarta sepi tanpamu, kataku. Dia tertawa, segera pulang. Di Singapura, Adi temui tantangan diskriminasi halus dari mitra bisnis. Mereka tahu tentang kita, katanya lelah. Aku marah, jangan biarkan. Dia tegar, ini ujian. Dukunganku dari jauh membuatnya kuat. Akhirnya, proyek sukses, dan dia pulang sebagai pahlawan. Reni kami manis. Di bandara, aku peluk dia erat. Kangen, bisikku. Di rumah, kami rayakan dengan makan malam romantis, sate ayam dan gado-gado. Ini rumahku, di sisimu, katanya. Konflik muncul lagi ketika keluarga Adi datang dari Surabaya. Ayahnya, pria tua konserati, tahu dari media. Apa ini, Adi? Kamu bawa malu keluarga, serunya. Adi tegar, ayah, ini aku. Rama adalah pasanganku. Ayahnya marah, tapi ibunya peluk Adi, aku dukungmu, nak. Perlahan, ayahnya melunak setelah melihat kebahagiaan kami. Jaga dia baik-baik, katanya akhirnya. Hidup kami semakin harmonis. Kami liburan ke Lombok, menikmati pantai Pink. Di sana, di antara karang, Adi berkata, mari kita nikah, meski tak resmi. Aku terkejut, iya. Kami adakan upacara sederhana dengan teman-teman di bawah langit biru. Janji selamanya, kataku. Kembali ke kerja, kami hadapi pandemi.
Bisnis goyah, tapi kami adaptasi dengan desain online. Adi ide brilian buat platform virtual untuk seniman web. Sukses besar, bantu banyak orang. Pribadi kami bahagia. Adi ajak aku ke desaku di Yogyakarta. Ibuku sambut hangat, selamat datang, Adi. Di sawah kami berjalan ingat akar. Ini asalku, kataku. Dia jawab, dan masa depanku. Tahun ke-6 sejak pertemuan kembali, hidup kami seperti lukisan sempurna. Rama Cereti jadi perusahaan terdepan dengan misi inklusitas. Adi dan aku jadi panutan bagi komunitas web Indonesia. Kalian beri harapan, kata seorang pemuda di seminar. Tapi hidup tak selalu mulus. Adi diagnosis penyakit kronis diabetes. Aku takut, Rama, katanya. Aku pegang tangannya, kita lawan bersama. Aku ubah gaya hidup kami, diet sehat, olahraga. Kamu penyelamatku, katanya. Di tengah itu, kami adopsi anak yatim bukan resmi, tapi dukung pendidikannya. Ini cara kita beri kembali, kata Adi. Anak itu, seorang remaja, jadi bagian keluarga. Klimaks akhir datang ketika Undang-Undang Anti-Diskriminasi dibahas di DPR. Kami ikut kampanye berbicara di depan publik. Cinta adalah hak semua orang, seru Adi. Dukungan banjir, meski ada oposisi. Akhirnya, di usia 30, aku lihat kembali. Dari pengusiran ke pengampunan, dari luka ke cinta. Adi di sampingku, terima kasih telah memakan. Aku jawab, itu karena cinta. Kisah kami berakhir dengan harapan. Di balkon Ila, melihat matahari terbenam, kami peluk. Selamanya, bisikku. Hidup, dengan segala drama, mengajarkan bahwa cinta sejati adalah pengampunan dan perjuangan. Di Indonesia yang berubah, kami jadi bukti bahwa cinta tak mengenal batas.